Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh zalimuna illa kufura. Surat Al-Isra ayat 99. Awalam yarau apa ta ora padha weruh sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim. Awalam yarau apa ta ora padha weruh sapa mayyudlil ya'lamu tegese apa ta ora padha weruh sapa mayyudlil ora padha weruh annallaha ing saktenane Allah iku alladzi annallaha saktenane Allah alladzi khalaqa kang nyiptakake sapa Allah alladzi khalaqa kang nyiptakake sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan ing bumi ma'idhamihima sertane agunge to gedene samawat wal ard khabari anna wa dereng iku qadirun kang kuwasa ala ayakhluqa ing atase yen to nyiptakake sapa Allah mislahum ing padane anasi sampinge niku ayil anasi tegese ing para menungsa fisihori ing dalem ya Allah fisihori serta cilike anasi menungsa mek cuwilik ya. Padahal Allah Ta'ala niku mampu untuk menciptakan langit dan juga bumi. Wa ja'alalan dadekake sapa Allah lahum kedue mayyudlil ajalan ing titi mongso ya Allah lil mauti kedue mati wal ba'si lan kedue den tangeaken saking kubur la raiba ora ana kemamangan iku fihi ing dalam ajal fa aba mongko mampang sapa adzalimuna wong kang padha zalim illa kufuran angin ing kekufuran ai juhudan tegese ngangasi lahum maring ajal kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Surat Al-Isra ayat 100. Kul ngucapa sapa sira Muhammad lahum maring ahlu Makkah pengucape lau antum ing pengendikan lau antum lamun ya Allah miliki ngaten nggih lau antum lamun miliki sapa sira kabeh tamlikuna tegese lamun miliki sapa sira kabeh tamlikuna tegese miliki sapa sira kabeh khazaina rahmati rabbi ing pira-pira gedhonge rahmate pangeran ingsun
minar rizki baini saking rizki wal matarilan udan idan idal amsaktum idan ing dalem ari kalane ya Allah ya Rabbi ya Karim tamlikuna idan ing dalem nalikane tamlikuna khazaina rahmati Rabbi la amsaktum mongko yektine ngeker sapa sira kabeh ai la bakhiltum tegese yektine padha bakhil padha cetil sapa sira kabeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alasane khasyatal infaqi krana arae nguwatirake ing ngetokake ai khaufa nafadiha tegese kuwatir ing enteke rahmat Rabbi bil infaqi sebab den tokake fatak taru mongko padha ngirit sapa sira kabeh mongko padha ngirit sapa sira kabeh wa kana lan ana mongko padha ngirit utawa padha cetil sapa sira kabeh padha bakhil sapa sira kabeh wa kana lan ana sapa al insanu para menungso iku koturon wong kang bakhil ai bakhilan tegese wong kang bakhil pun. Ayat ini masih sangat kuat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Oke, kalau pada ayat sebelumnya memang sedang membahas yang namanya orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat, itu mereka meragukan terhadap kebenarannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yaumul ba'ats atau hari dibangkitkan dari kubur karena kemarin mereka selalu mengucapkan terhadap baginda Nabi dengan ucapan aidza kunna idhamau wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida ya apakah ketika kita itu sudah menjadi tulang belulang dan juga benda-benda yang hancur apakah kita akan menjadi dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru lagi. Apa ya kaya ngono kuwi perkara yang mungkin. Nah, karena memang sekali lagi mereka hanya menerima suatu hal yang menurut mereka itu masuk akal versi akalnya mereka tapi. Lah niki yang garai gak penak. Mulane dijawab langsung secara tegas di ayat ini kan. Masya Allah di dalam ayat ini kita niku langsung di dalam ayat kita buka yang tafsir Jalalainnya dulu. Dalam ayat ini yakni ayat 99 awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda ay ma'a idamihima qadirun ala ayyakhluqa mislahum ayil anasiya fis sighar wa ja'ala lahum ajalan ailil mauti wal ba'si la raiba fihi fa abadzalimuna illa kufura ay juhudan lahu. Ya, apakah mereka orang-orang tersebut, orang-orang yang mengingkari terhadap yaumil ba'ats, orang-orang yang tersesat tersebut, mereka tidak tahu bahwa Allah Ta'ala zat yang menciptakan seluruh langit dan bumi besertaan dengan besarnya agungnya langit dan bumi tersebut, itu juga tentu Allah Ta'ala juga mampu untuk menciptakan semisalnya mereka, yakni para manusia besertaan dengan kecilnya manusia. Ojo menungso sing cilik-cilik. Kan cara mereka mau masuk akal bahasane ngoten kan. Jadi mereka niku modele cuma menganggap masuk akal niku koyok perkara lek wis hancur karo suatu perkara itu cuma tersisa yang namanya tulang belulang niscaya seolah-olah itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Maka dijawab secara habis-habisan dengan jawaban yang istilahnya apa? Langsung mensekak terhadap mereka bahwa Allah Ta'ala zat yang menciptakan langit dan juga bumi besertaan dengan agungnya keduanya itu tentu juga mampu untuk menciptakan kembali terhadap mereka besertaan dengan kecilnya para manusia bandingno langit bandingno bumi cuwilik Pak kon balekno ngono ya gampang ora angel-angel blas
maka sangat tidak layak, tanda kutipnya ngoten nggih. Maka sangat tidak layak ada sebuah pertanyaan yang berupa idza kunna idza mawarufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida. Itu sama sekali enggak layak. Menungso mek cuwilik ae lho. Balekno ya gampang. Untuk diciptakan kembali oleh Allah taala, dibangkitkan kembali oleh Allah taala, itu sangatlah mudah. Mulane teng mriku dilanjutkan wa ja'ala lahum ajalan ailil mauti wal ba'si la raiba fih, dan Allah taala menjadikan untuk mereka sebuah napa ajal. Ajal niku istilahnya sebuah waktu tertentu untuk matinya mereka dan untuk dibangkitkannya mereka. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi napa? Fa abadzalimuna illa kufura. Maka orang-orang yang zalim itu selalu tidak mau kecuali hanya kepada kekufuran, kecuali hanya kepada menentang aijuhu dan lahu, kecuali hanya terus menentang terhadap yang namanya ajal atau masa yang telah ditentukan untuk sebuah kematian dan dibangkitkan dari kubur. Bon, niku ngoten. Mulana teng mriki kan terus nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau jawaban secara ringannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya bahwa apakah mungkin manusia ini sudah dalam keadaan menjadi tulang belulang, sudah dalam keadaan hancur lebur, itu dikembalikan menjadi baru lagi. Jawabannya mudah. Allah Ta'ala zat yang menciptakan langit dan juga bumi besertaan dengan agungnya kedua benda tersebut. Tentu Allah Ta'ala juga mampu untuk menciptakan kembali seorang manusia besertaan dengan kecilnya bentuknya manusia. Wes jawaban ringannya kayak ngono, gak usah ngelangil. Sekarang kita membahas yang agak sedikit dalam. Jadi Masya Allah, tengeri kini gue panjang sebenarnya Syekh Mutawal Asy'arawi di dalam menjelaskan surat yang kemarin innal mab'utsuna khalqan jadidan niku. Sebenarnya bolak-balik dingendikaken. Kenapa sih orang-orang kafir itu mengingkari terhadap yang namanya yaumul ba'si? Hari dibangkitkannya para makhluk dari kubur. Mereka itu orang-orang kafir menyangka bahwa kalau sudah meninggal ya urusan selesai. Kaya wis meninggal wis mari wis rene apa-apa lagi, enggak akan ada proses apapun lagi. Kenapa kok mereka memiliki anggapan seperti itu? Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, "Falimada yunkiru haula'i mas'alatal ba'si ba'dal maut." Kenapa sih orang-orang kafir itu kok mengingkari terhadap yang namanya urusan ba'as atau dibangkitkan dari kubur? Naqul, beliau menjawab, li'annal kafir indahu ladatun fi dzati imani wa min maslahati amalihi wa takdzibi nafsihi ayyun kira al ba'sa. Karena orang kafir pada hakikatnya mereka itu ada sedikit istilahnya kemelencengan di dalam zatnya iman mereka. Dan wa min maslahati amalihi, dan mereka niku memiliki anggapan bahasanya memiliki harapan yang sifatnya itu menguntungkan terhadap diri mereka. Ya tentulah yang namanya orang kafir itu wa taghdzibu nafsi ayyun kira al ba'sa. Bahasanya ngaten. Dan mereka membohongi diri mereka sendiri untuk mengingkari yang namanya dibangkitkan dari kubur. Krono ngene lho. Yang mampu berharap terhadap yang namanya adanya dibangkitkan dari kubur itu hanyalah orang-orang yang beramal soleh. Bayang no Pak, kita yang beramal soleh itu pasti berharap untuk mendapatkan yang namanya sebuah balasan daripada amal soleh kita. Ya. Lah mongko sakwalike orang-orang yang berbuat buruk itu walaupun ya tanda kutipnya, walaupun sebenarnya mereka itu beriman,
atau istilahnya agak percaya dengan adanya kehidupan setelah meninggal atau istilahnya dibangkitkan kembali setelah mati, tapi mereka takut, tapi mereka khawatir akan balasan atas sebuah amal buruk mereka. Sehingga solusinya bagaimana untuk mengatasi ketakutan ini? Ya wes, dinafikan aja, anggap aja nggak ada. Menurut malah orang-orang kafir itu kenapa kok mereka mengingkari ba'ats? Ya itu tadi karena mereka nggak punya amal soleh, karena mereka itu dengan membohongi diri mereka bahwa tidak ada kehidupan setelah meninggal, mereka itu agak sedikit antang. Mereka seolah-olah sudah tidak akan mendapatkan balasan atas amal buruk mereka. Bon, niku alasannya ngoten. Mulane teng dikit-dikit akan wa ala fardi annahu sayahdusu fa innahum sayakununa fil akhirati sadatun kama kanu sadatan fid dunya wa haula'il qaum yafhamuna al hayata ala dhahiriha. Fal hayatu indahum hiyal harakatu al hissiyati allati yumarisunaha wa biha ya'ishuna hayatahum hadhihi wala yudrikuna anna likulli syai'in hayatan tunasibuh. Dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari, karena memang orang kafir itu hanya memahami yang namanya kehidupan ini ya hanya sebatas kehidupan yang dohir-dohir aja, yang kayak begini-begini aja di dalam pemahaman mereka, dan mereka tidak memahami bahwa setiap sesuatu itu memiliki sebuah kehidupan tersendiri. Bahasanya beliau ngoten. Pon, jadi segala sesuatu itu memiliki, pada hakikatnya memiliki kehidupan tersendiri. Ya, tak bayang beliau Syekh Mutal Asy'ari mencontohkan bahwa kamu harus tahu bahwa setiap fase itu memiliki sebuah kehidupannya masing-masing. Dicontohno sama beliau, wong antarane wong melek ambek wong turu itu saja loh beda. Wong lek melek ya gerake kayak normal ini. Tapi lek wong iku turu, ya. Wong turu itu juga punya kehidupan tersendiri. Karena orang kalau tidur itu biasanya mampu memiliki yang namanya mimpi. Mimpi dan juga semisalnya. Adanya saya Mutal Asy'ari, bahkan terkadang ada orang itu ketika sudah bangun menceritakan mimpinya yang hanya 5 menit tapi diceritakan sampai setengah jam lebih. Dari situ sampean kita semua bisa memahami bahwa yang namanya tidur pun itu memiliki kehidupan tersendiri, memiliki pola tersendiri. Bahkan terkadang yang namanya orang itu dalam keadaan tidur itu seolah-olah kadang itu bangun dalam keadaan penuh dengan keringat karena ketakutan atas mimpi yang ada di dalam tidurnya. Itu kan padahal kan cuma mimpi, tapi mimpi pun juga punya yang namanya sebuah hakikat yang tersendiri, ngono lho. Pun niku sing dikaaken ngoten. Ini artinya apa sih? Artinya adalah satu, kita jangan sampai memahami kehidupan kita ini hanya sebatas kehidupan yang seperti ini saja. Ngoten lho. Pun kita lanjutkan lagi. Niki ada sedikit cerita daripada beliau Syekh Mutal Asy'ari. Beliau dawuh ngeten, seperti yang saya ucapkan tadi nggih di awal. Kenapa kok pada hakikatnya orang-orang kafir itu mereka menakutkan, mereka itu sangat mengkhawatirkan dan takut terhadap yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Karena mereka dengan amal buruk mereka itu justru takut atas sebuah balasan terhadap amal buruk mereka. Sehingga kalau mereka niku takut terhadap amal buruk mereka, caranya ya nopo? Ya dengan mengingkari terhadap yang namanya nopo? Yaumul ba'ats tersebut. Secara gampang ngomong ini, maling kan aslinya, maling pun itu aslinya dia juga takut kalau nanti ketika di tengah-tengah dia beraksi, dia takut untuk ketahuan atau dia takut untuk yang namanya ditangkap oleh polisi. Tapi nopo untuk mengatasi hal tersebut caranya maling itu ya alas enggak ya, menafikan hal tersebut. Maka sama ini diceritakan waqat naqashna min munkiril ba'si asyuyu'iyyin
alladzina qattalu fi a'daihim wa akhadhu amwalahum mu'aqabatan lahum ala maktarofuhu min dulmin nas. Ya, jadi dulu diceritakan ada sebagian orang niku istilahnya mengingkari terhadap yang namanya ba'as atau dibangkitkan dari kubur. Ya, sehingga mereka niku membunuh secara brutal terhadap musuhnya dan merampas terhadap seluruh hartanya. Akhirnya nopo? Ketika Syekh Mutawalil Asy'arawi bertemu dengan mereka dan mereka mengingkari atas yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkan dari kubur, dan mereka berani melakukan tindakan sampai membunuh secara brutal terhadap para musuhnya dan juga mengambil atau merampas terhadap semua hartanya. Akhirnya fakuntu aqul lahum, beliau Syekh Mutawalil Asy'arawi mengucapkan kepada mereka, fama balul ladina matu min haula walam ya'khudhu haddahum minal iqab. Kira-kira anggapanmu bagaimana tentang mereka yang belum sempat mendapatkan balasan, bahasannya ngoten ya, belum sempat membalas daripada mereka dan tidak mendapatkan jatahnya mereka dari yang namanya sebuah pembalasan. Wa kaifa yadabuna hakadha wa yuflituna bi jara'imim. Ya, apakah mungkin yang mereka itu meninggal dalam keadaan mereka tidak mendapatkan balasan, dan kemudian kalian semua meninggal dalam keadaan kalian pun juga tidak dibalaskan. Ya. Laqad kana al-aula bikum an tu'minu bil akhirati allati yu'aqabu fiha haula'i alladziina aflatu min iqabid dunya hatta tatahaqqaqa adalatul intiqam. Ya, mestinya kamu itu bisa percaya. Mestinya kamu itu bisa percaya terhadap yang namanya akhirat. Sehingga kamu bisa mempercayai terhadap yang namanya adalatul intiqam, keadilan di dalam yang namanya sebuah pembalasan. Gampangane ngomong ngeten lho. Gampangane ngomong ngeten. Iki bolak-balik disampaikan bahwa ngeten. Di dunia ini, Pak, di dunia ini sekalipun ada yang namanya polisi atau yang lebih tinggi lagi, kan kelasnya bukan kelas polisi nasional, bahasanya ada Interpol, ya, polisi internasional. Itu orang-orang yang sifatnya itu menjadi mafia-mafia, ada yang bisa selamat bahkan sekalipun dari Interpol. Saking gedene kelasnya, cara bahasanya wis kelas kakap. Wis mafia kelas kakap, Pak. Wah, Interpol lho gak ngatasi katene nyekel. Interpol gak ngatasi katene nyekel. Makanya yang menjadi sebuah pertanyaan adalah seperti itu. Lalu siapa yang akan mendapatkan, yang akan mampu membalaskan atas tindakan zalim mereka? Karena dawuhnya Syekh Mutawalil Asy'arawi, beliau dawuh mestinya kalian semua itu mengimani terhadap akhirat, yang mana di akhirat nanti akan ada sebuah pembalasan terhadap orang-orang yang harusnya dibalas, sehingga di dalam akhirat semuanya akan tertimbang secara adil. Ya, yang harusnya dibalaskan akan dibalaskan, yang harusnya mendapatkan sebuah balasan yang setimpal itu nanti juga akan mendapatkannya. Kok cepe menakmen urip nang dunya marono isok lolos gara-gara dia itu merupakan mafia yang kelas kakap, marono wis mari gak ono balesane, cek enak men. Tentu tidak akan seperti itu. Atau bahasane lolosnya bukan hanya gara-gara mafia kakap, tapi semisal gara-gara duitnya terlalu gede. Akhirnya isok lolos. Pun niku ngoten. Pun kita lanjutkan malih. Ini masih melanjutkan yang kemarin, saya sedikit keterangannya kemarin cuma sedikit. Aina lama bu'usuna khalqan jadida. Ya, mereka mengatakan apakah mungkin ketika kita semua ini sudah menjadi yang namanya tulang belulang dan juga barang-barang yang hancur. Bahasanya inna lama ba'usuna khalqan jadida. Apakah kita semua akan menjadi makhluk-makhluk yang dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Ya. Maka dawuhnya Syekh Mutawalil Asy'arawi, innahum yastab'aduna al-ba'tsa min jadid
lidzalika fal haqqu subhanahu wa ta'ala yujari haula wa yatasamahu ma'ahum fayaqul wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Surat Ar-Rum ayat 27. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah yang mereka itu memang menganggap yang namanya ba'ats atau dibangkitkan dari kubur itu suatu hal yang muhal menurut mereka. Ya. Tapi oleh karena itu Allah Ta'ala menjawabnya di dalam surat Ar-Rum dengan perkataan Allah Ta'ala adalah yang memulai terhadap penciptaan mereka untuk yang pertama kalinya. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mampu untuk mengembalikan mereka. Dan mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Pemahaman daripada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kalau sudah menjadi tulang belulang, kalau sudah menjadi benda-benda yang hancur, bahwa kalau sudah menjadi seperti itu sudah nggak bisa untuk dikembalikan lagi, itu justru pemahaman yang salah. Kenapa? Karena menciptakan dari awal Allah Ta'ala saja mampu, apalagi untuk mengembalikan. Tentunya Pak, tentunya dengan yang namanya mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Bon, niku ngoten. Lan adanya beliau fa i'adatu syai'in kana mawjudan azhalu wa ahwanu min ijadihi min la syai'. Ya, maka mengembalikan sesuatu yang telah ada itu lebih mudah daripada mewujudkannya dari awal, dari nol. Gampang ini ngomong sepeda motor rusak, ya, karek kerangkane tok, ya langsung dibalekno maneh iku luwih mudah daripada menciptakan dari awal. Nah, sementara seperti yang kita tahu bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kita semua dari awal. Bon, ana dawuhnya beliau wal hadis huna an ba'zil insan hadzal makhluk alladhi abda Allah al-khaliq subhanahu wa ja'alahu sayyida hadzal kauni wa ja'ala umruhu mahdudan. Ya. Maka pembahasan ini membahas tentang dibangkitkannya para manusia dari kubur. Maka makhluk sing jenenge menungso ini merupakan satu-satunya makhluk yang diciptakan secara sempurna dan istimewa oleh Allah Ta'ala. Dan dijadikan oleh Allah Ta'ala para manusia ini sebagai sayyidal kaun, pemimpinnya alam ini. Dan Allah Ta'ala menjadikan umurnya itu dibatasi. Fama balukum tansyahiluna bi ingkari ba'sil insan an baqil makhluqat wa ya a'dham minal khalqi, ya, a'dhamu fil khalqi minal insan wa atwalu minhu umran wa asbata minhum wa adkham. Niki. Maka bagaimana mungkin kalian semua itu tersibukkan dengan mengingkari dibangkitkannya yang namanya manusia dari yang namanya makhluk-makhluk yang lain. Padahal kalau kalian mau angen-angen, menungso itu makhluk sing paling cilik, gampang ngomong kecil, bentuknya itu kecil dan juga umurnya pun sangat terbatas. Ya, bandingno ambek bumi yang sudah tercipta dari ribuan tahun yang lalu. Ya. Atau bahkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yang lalu. Ya. Tentu dan juga bentuknya pun juga lebih besar. Pun maka falatan sa'yal insan anna khalqaka ahwan wa azhalu min makhluqatin ukhra kasiratin hiya a'dhamu minka. Maka kamu wahai manusia jangan lupa bahwa menciptakan terhadapmu itu suatu perkara yang mudah daripada ciptaan-ciptaan yang lain yang sifatnya itu lebih besar. Gampang Pak nyiptane menungso. Mulane Gusti Allah niku teng surat Ghafir ayat 57 Allah Ta'ala ngendika la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Menciptakan langit, seluruh langit dan juga bumi itu lebih agung daripada menciptakan manusia. Tarafnya lebih sulit karena lebih besar. Ya maksudnya dalam haknya Allah Ta'ala itu ya bahasanya enggak sulit ngoten. Maksudnya lebih besar
daripada tingkat sulitnya menciptakan manusia yang hanya kecil. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasanya beliau ngeten. Dawuhnya Syekh Mutahal Asy'arawi. Ya, dalam. Famay yungkir ba'sal insani ba'da ayyasira rufatan alaihi ayyata'ammala misla syamsi ka ayatin min ayatillahi fil kaun. Maka barang siapa yang mengingkari dibangkitkannya manusia dari kubur karena posisinya sudah menjadi sebuah perkara yang hancur lebur, coba dia berangan-angan tentang perihal yang namanya matahari. Yang mana matahari ini merupakan salah satu ayat alam semesta yang menjadi ayatnya Allah Ta'ala. Waqad khalaqahallahu qabla khalqin insan. Allah Ta'ala telah menciptakan yang namanya matahari sebelum menciptakan manusia. Wasatadillu ila masya Allah. Dan yang namanya matahari akan terus ada hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah. Wa hiya tu'ti ad-daw'a wa tib'aduna an tatawaqaf au tata'attal. Dan yang namanya matahari itu terus-terusan bersinar ya, tanpa berhenti dan tanpa redup sebentar pun, sekejap pun. Matahari ini kan terus berputar di porosnya tanpa berhenti. Beda Pak, menungso iki ndadak sik ate istirahat. Menungso ndadak ate istirahat, ate turu, ate ngantuk barang, ate turu barang. Matahari terus bekerja pada porosnya, muter terus. Terus seperti itu. Wadun antahtaja ila siyanatin au qit'ati ghayyarin. Ini loh. Tanpa ada sedikit penjagaan atau yang namanya perubahan. Wahya tasiru bi qudratil khaliq subhanahu musakhkharatan li khidmatik. Yang namanya matahari itu terus berjalan di porosnya dalam keadaan tunduk untuk berkhidmah kepada para manusia. Ya, mata khallafat yauman wala ataradat. Sama sekali enggak pernah terlambat atau bahkan mundur, sama sekali enggak pernah. Famada yakunu khalquka anta ayyuhal munkir amama qudratil khaliq subhanah. Ya, maka sesulit apa sih menciptakan kalian wahai manusia, kok bisa-bisanya kalian mengingkari yang adanya yang namanya yaumul ba'as. Angele kaya apa nyiptakno menungso sesulit apa dibanding menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar, yang orbitnya, yang bahasannya jam terbangnya itu sudah terlebih dahulu dan terus nggak adik berhenti. Yes ya, ini ngoten. Lana teng mriki ngendikaken awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa adh-dhalimuna illa kufura. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apakah mereka itu tidak tahu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan terhadap langit dan juga bumi, itu mampu untuk menciptakan semisal mereka. Tengeriki ada sedikit kaidah iling-ilingan, ini kaidah bahas ilmu nahwu ya. Kalau di dalam ayat Al-Quran atau di dalam ayat atau di dalam ucapan-ucapan orang Arab, kalau ada hamzah istifham a, tengerikan awalam yarau, a-nya niku merupakan hamzah istifham, waw itu merupakan huruf athof, kan seperti itu ya. Maka daunnya Syekh Mutahal Asy'arawi, idza ja'at hamzatul istifham ba'daha wawul atfi wa ba'daha nafyun fa'lam annal hamzata dakhalat ala syai'in mahdufin. Kalau ada hamzah istifham, kemudian setelahnya itu ada wawu athof, dan setelah wawu athof itu ada huruf nafi, maka bisa dipastikan bahwa hamzahnya itu memasuki atas suatu perkara yang dibuang. Kenapa? Hamzahnya itu masuk atas sesuatu perkara yang dibuang. Krono gak iso hamzah mak hamzah iku ya huruf istifham. Wawu iku ya huruf.
Gak iso huruf masuk nang huruf iki gak iso. Mulane teng mriki dikatakan kalau ada sing jenenge hamzah masuk nang wawu ataf dan setelah wawu ataf ada nafi, maka itu pada hakikatnya adalah napa? Hamzah istifhamnya itu masuk atas sesuatu yang dibuang. Takdirnya dalam ucapan ini ayakuluna dzalika wa yastab'iduna al-ba'sa walam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala yakhluqa mislahum. Apakah kalian semua mengucapkan hal tersebut, mengucapkan aidza kunna idzaman wa rufatan aina lamab'usuna khalqan jadida, dan kalian menganggap mustahil yang namanya ba'as, ya, padahal dan apakah kalian itu tidak tahu dan kalian tidak tahu bahwa Allah Ta'ala zat yang menciptakan langit dan juga bumi itu mampu untuk menciptakan semisal kalian semua. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Arti daripada awalam yaro annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayyakhluqa mislahum, menciptakan terhadap semisal mereka. Ini ada yang mengatakan arti daripada menciptakan semisal mereka itu ya berarti menciptakan mereka setelah mereka tiada. Jadi arti daripada mislahum semisal mereka itu ada yang mengartikan seperti itu. Jadi bahasan Mutawalli Syarawi ayyakhluquhum hum wa yu'iduhum min jadid li'annal khalqa insya'un jadidun fahum khalqun jadidun mu'adun. Yani Allah Ta'ala itu mampu menciptakan mereka dari awal dan mampu menciptakan mereka untuk menjadi makhluk yang baru, artinya dibangkitkan kembali. Pun wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadzalimuna illa kufura. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuk mereka waktu tertentu, ya, sebuah batasan waktu untuk meninggalnya mereka dan untuk dibangkitkannya mereka, yaitu tentu itu merupakan hari kiamat, ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Fa abadzalimuna illa kufura. Akan tetapi orang-orang yang zalim terus mereka tidak mau kecuali menentang terhadap hari tersebut. Sing jenenge wong zalim itu selalu menentang, selalu tidak percaya tentang adanya hari yang sudah ditentukan untuk menjadi ba'as mereka. Gampangane ngomong hari kiamat. Mereka pun orang-orang kafir itu enggak percaya tentang yang namanya hari kiamat. Ya balik yo ono koyo ngono kuwi maneh. Ay annal qiyamatil lati kadzdzabu biha wa angkaruha waqi'atun la syakka fiha. Yakni kiamat yang mereka anggap bohong dan mereka ingkari itu juga pasti akan terjadi. Nggih. Lakin haula mu'aniduna musirun alal kufri mahma ataita lahum bil adillati. Ya, jadi yang namanya orang-orang kafir pasti mereka akan terus menetap di atas kekufuran mereka sekalipun kalian semua itu sudah mendatangkan banyak dalil. Wong kafir ya kayak dalil akeh sepanggah kaya ngono kuwi ya. Ngono, wa mahma darab talam al-amsilah, sekalipun kalian sudah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang banyak, tetap saja mereka seperti itu. Fa innahum musammimuna 'alal ingkar. Mereka akan jumud. Jumud pasti tetap ingkar ya terus. Lana tengah dikit dilanjutkan li'annal imana sayaslubuhum ma hum fihi minas siyadah wa ma yata'unahu minal 'azamah. Guys, bolak-balik didhawuhna kalian beliau karena orang-orang kafir ahlu Mekah itu kenapa kok mereka enggak mau iman? Alasannya satu, mereka kalau iman mereka akan kehilangan status siyadahnya mereka. Seorang pemimpin, mereka takut kehilangan jabatan. Karena agama Islam ini adalah agama yang menganggap sama, kesetaraan, menganggap sama antara orang yang memiliki jabatan tinggi dengan orang yang budak. Bahasanya.
Pun kita lanjutkan lagi. Fa abadzalimuna illa kufura. Tapi sekali lagi dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, lakin haula isadah wal udama alladzina ta'abbau alal iman wa angkaru al ba'sa khaufan ala makanatihim wa siyadatihim wa ma indahum min salatatin zamaniyatin alam tata'arradu lidulmin min ahadin fid dunya. Bahasane beliau ngoten. Itu ucapkan kepada para mereka itu, para pemimpin-pemimpin niku, ya terkhusus dalam ini yang dibahas adalah para pemimpinnya orang-orang ahli Mekah. Apakah mereka tidak pernah menganiaya terhadap salah seseorang ketika tatkala masih di dunia? Alam ya'tadi alaikum ahad, apakah kalian semua tidak pernah disakiti oleh seseorang? Alam yasrik minkum ahad, atau kalian tidak pernah hartanya itu dicuri oleh seseorang? Walam tatamakkanu minal imsaki bihi wa mu'aqabati, ya. Dan kalian semua itu tidak bisa mengena, bahasanya tidak bisa tidak bisa menaklukkan orang yang mencuri tersebut. Laqad kana aula bikum al imanu bil akhirah haitsu tahaqqaqa adalatul iqabi wa tanaluna huquqahum mimman dzalamakum aw i'tada alaikum. Kampane ngomong ngeten niki sing dawuh Syekh Muhammad. Kalian semua orang-orang, apakah kalian semua itu waktu di dunia, masih waktu di dunia ini tidak pernah didolimi oleh seseorang atau harta kalian itu dicuri, ya? Dan kalian semua tidak mampu untuk membalaskan atau tidak mampu untuk mengambil kembali harta dari kalian yang dicuri. Kalau kalian pernah kejadian seperti itu, kalian pernah disakiti, kalian pernah dicuri hartanya dan kalian tidak mampu membalaskan, kalian tidak mampu untuk mengambil kembali harta yang dicuri, hartamu yang dicuri, maka harusnya kalian semua itu beriman terhadap akhirat. Kenapa kok harus beriman terhadap akhirat? Karena dengan satu-satunya kalian iman terhadap akhirat, kalian akan mendapatkan yang namanya sebuah keadilan. Sebenarnya kan balik mana Pak? Ini balik mana yang ceritanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ada segolongan orang, bahasanya ngoten, kutilu fi a'daim wa ukhidu amwal wa akhadhu amwalahum mu'aqabatan lahum ala maqtarufuhu min dulmin nas, ya. Bahasane ngoten. Niku sampun jadi. Pun terakhir nih ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Kita buka surat Al-Isra ayat 100. Kita buka tafsir Jalalain nyariin. Nang tafsir Jalalain ini tengeriku dingin-dingin ucapkan wahai Muhammad kepada mereka, law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, ai minar rizki wal matar. Andaikan kalian semua itu memiliki gudang rahmatnya Allah Ta'ala, Tuhanku, yakni berupa rizki dan juga berupa hujan, idzal la amsaktum ay la bakhiltum, niscaya kalian semua akan menjadi pelit. Kenapa kok menjadi pelit? Khasyatal infaq, ay khaufa nafadiya bil infaqi fatakturu, yakni kalian semua itu khawatir, takut untuk habisnya rahmatnya Allah Ta'ala, sebab terus kalian bagikan, sehingga kalian semua menjadi pelit. Wa kana al-insanu qatura ay bakhilan, dan yang namanya manusia kebanyakannya, dan yang namanya manusia itu merupakan orang yang pelit. Jadi ayat ini membahas bahwa andaikan mereka itu memiliki segala bentuk gedung rahmatnya Allah Ta'ala, niscaya yang ada mereka tetap yang namanya pelit. Segampang ini ngomong ya, andaikan yang menguasai terhadap yang namanya sumber air, yang menguasai wes pokoknya menungsoe, andaikan sogene pol-polal, tetap saja yang namanya manusia itu
akan pelit. Kenapa kok manusia itu pelit? Khasyatal infaq. Karena takut uangnya atau rahmat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala yang menjadi milik mereka itu menjadi habis. Umpama sing jenenge menungso iku mang wis dikai kendali semua kekayaan rahmatnya Allah Ta'ala, tetap saja mereka akan pelit. Bahasane ngoten. Jadi iki bahas Pak. Jadi iki bahas sing jenenge napa? Bahas masalah menungso pelit niki. Bahas sing jenenge menungso pelit. Kula lanjutaken malih. Masya Allah. Jadi ngeten. Wa makna khazaina rahmat rabbi ay khairatid dunya min ladun Adam alaihi salam wa hatta qiyamis saah. Wa im min syai'in yahdusu ila qiyamis sa'ah illa indallahi khazainuhu fa huwa mawjudun bil fi'li. Yang dikatakan andaikan yang namanya manusia itu memiliki segala kebaikan dunia mulai dari Nabi Adam, diwujudkannya Nabi Adam sampai besok kiamat, niscaya tetap saja yang namanya manusia akan pelit. La amsaktum, manusia akan pelit. Nyapa kok menungso kuwi pelit? Khasyatal infaq. Karena takut menjadi habis gara-gara dibagikan. Anggapannya menungso lek dibagikan menjadi habis. Kita lanjutkan dulu. Wa kanal insanu qatura. Anjen sing jenenge menungso iku pelit tenan anjen. Ini bahasanya pakai sigot amsilah mubalah qatura, ya. Dan manusia itu memang sosok yang sangat pelit. Saiki lapo? Kita sekarang membahas masalah munasabatul ayat. Hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sakgurunge penak-penak bahas sing jenenge yaumul ba'si atau hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Kok moro-moro bahas sing jenenge menungso iku pelit. Bahkan sekalipun manusia itu memiliki semua kekayaan dunia mulai dari Nabi Adam sampai besok kiamat, itu manusia akan tetap pelit. Iki lapo kok moro-moro bahas ngono? Penak-penak bahas sing jenenge yaumul ba'as, kok sekarang moro-moro membahas sing jenenge masalah manusia itu pelit sekalipun dengan kekayaan yang dia miliki itu mulai dari Nabi Adam sampai kiamat saah atau hari kiamat. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau dawuh seperti ini. Annal kufar lamma qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a talabu ijra al anhar wal uyun fi baldatihim litaksura amwaluhum wa tattasi alaihim ma'isyatuhum fabayyanallahu ta'ala lahum annahum law malaku khazaina rahmatillahi labaqau ala bukhlihim wa syuhihim walama aqdamu ala isali naf'i ila ahadin wa ala hadha takdir fala faidata fi is'aifihim bihadzal matlub alladzi tamasuhu fa hadha huwal kalam bi wajhin nadmi wallahu a'lam. Dawuhnya yang Fakhruddin Ar-Razi kemarin, ya, di ayat yang kemarin telah dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi kecuali dengan cara Kanjeng Nabi mengalihkan yang namanya gunung-gunung agar yang namanya orang-orang ahli Mekah itu mendapatkan lahan yang luas untuk bercocok tanam. Marungono Kanjeng Nabi juga dimintai agar Kanjeng Nabi itu mampu mengalirkan sumber mata air untuk mereka, mulai dari kali, sumber mata air yang kecil-kecil, agar mereka bisa bercocok tanam sehingga mereka mendapatkan kekayaan yang lebih, memiliki kekayaan yang sangat besar. Itu kan harapannya mereka. Sehingga ayat ini menjawab bahwa sekalipun andaikan mereka itu dituruti, gunung dialihkan sehingga lahan mereka menjadi luas dan air, sumber mata air semuanya dialirkan sehingga mereka mendapatkan kesuburan dan stok air yang melimpah untuk mereka bercocok tanam sehingga mereka menjadi
kaya. Niscaya ketika mereka itu sudah menjadi kaya total, jadi milioner atau bahkan bilioner semisal, niscaya mereka tidak akan mau untuk meninfakkan harta mereka. Mereka tidak akan mau mensodakohkan terhadap harta mereka. Sehingga kalau mereka andaikan diberi kekayaan seperti itu, bahasan wis disingkirno gununge, wis dikei sumber mata air, mereka bisa bercocok tanam, mereka menjadi kaya, tapi mereka nyatanya nanti tetap saja tidak mau menginfakkan harta kekayaan mereka, mereka tidak mau berbagi bersama dengan yang membutuhkan, maka tidak perlu permintaan mereka itu dituruti. Itu daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat yang kemarin. Jadi selain alasannya mereka itu ta'annud, meminta-minta yang seperti itu tujuannya bukan untuk agar iman, cuma sekedar untuk mempersulit saja. Bahasane ngoten. Andaikan toh dituruti, sehingga mereka menjadi memiliki lahan yang luas, memiliki sawah yang luas, memiliki sumber mata air yang melimpah, sehingga menjadikan mereka kaya, niscaya mereka tidak akan mau untuk berbagi. Mereka tidak akan mau menyumbangkan harta kekayaan mereka sedikit pun untuk orang yang membutuhkan. Orang gelem, Pak. Sehingga kalau dikira-kirakan seperti itu, mereka itu bakhil, mereka itu madid, niscaya permintaan mereka yang model seperti itu nggak perlu dituruti. Paham ya? Segampangane ngomong lek ngerti bocah cilik njaluk duit, ngono ya. Ana bocah cilik njaluk duit, ngerti lek kapan duwike manges digawe barang-barang sing gak bener semisal, barang-barang sing kurang bermanfaat semisal. Niscaya permintaannya itu nggak perlu dituruti. Pun niku bentuk keserasian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Pun sekarang kita membahas yang namanya ayat ini secara terperinci. Anu wis mari di anu kok kurang. Nggih sampun, tafsir jalal ini. Sekarang kita sedikit pembahasan yang namanya ilmu nahwunya. Secara ilmu nahwu sing jenenge lau, tengeriki ding dikaaken. Lau itu merupakan huruf ya yang hanya tertentu masuk kepada fi'il. Napa? Lau itu merupakan sebuah huruf yang khusus masuk terhadap fi'il. Sehingga seharusnya sebuah perkara, sebuah kalimat yang setelahnya lau itu harusnya berupa fi'il, bukan berupa isim. Nyatanya dalam ayat ini adalah justru napa? Berupa isim. Isim napa? Isim domir. Domir napa? Munfasil. Mahal roh. Mulane emang aku lek maknane bukan lau antum lamun sira kabeh mboten. Tapi lau antum tamlikuna. Nah, jadi sehingga pada hakikatnya lau di sini karena memang tidak bisa masuk terhadap yang namanya kalimat isim, Mul'anab wal ismu yadullu ala dawat wal fi'lu alladhi yadullu ala al-asar wal ahwal wal muntafi wal ahwal wal asar la dawat fasabata anna kalimatul law muhtassatun bil fi'li. Ini gila. Mul'anab yang ngeriku dikaakan ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sebenarnya law itu merupakan termasuk sebuah kalimat yang khusus, huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Sehingga ya nopo itu pada hakikatnya lau antum itu masuk kepada fi'il, hanya saja fi'ilnya itu dibuang dan ditafsiri oleh fi'il yang ada setelahnya antum menjadi lau antum tam likuna. Mulane lek maknani lau antum lamun miliki sapa sira kabeh tam likuna tegese miliki sapa sira kabeh. Pun niku ngoten biar sesuai dengan tatanan nahwunya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan lagi.
kurang sedikit. Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Jauhnya beliau. Andaikan kalian semua itu memiliki semua gedung rahmatnya Allah Ta'ala. Lek gedungnya rahmatnya Allah Ta'ala iki wis cara ngono wis duduk wong sing milioner mana Pak, bukan hanya sekedar kelasnya wis crazy rich, tapi di atas itu memiliki gedung rahmatnya Gusti Allah. Bayang nih, ini orang mekur jadi napa? Crazy rich, milioner atau bilioner. Tapi wis mutlak iki. Andaikan kalian semua memiliki gedung-gedung rahmatnya Allah Ta'ala, niscaya kalian semua tetap menjadi bakhil. Yang dikit akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau saya Mutal Asy'arawi ini sedikit membahas mengenai perkara-perkara liya nih. Ini kita terangkan secara ringkas mawon. Terus saya Mutal Asy'arawi niku ngendikaaken ngeten. Di dalam ayat lain surat Fussilat ayat 9 sampai 10. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa al-lisailin. Jadi beliau Syekh Muhammad Asy'ari ini menjelaskan bahwa di dalam pegunungan itu ada sumber pakan manusia. Sumber pakan ya bukan hanya untuk manusia, semuanya. Mulanya dawe kan wa ja'ala fiha rawasiya. Allah Ta'ala menjadikan di dalam bumi itu gunung-gunung yang besar. Al-jibalur rawasi. Gunung-gunung yang besar. Gunung-gunung yang kokoh. Min fauqiha, di atasnya bumi. Wa baraka fiha, dan Allah Ta'ala memberikan barakah di dalamnya. Wa qaddara fiha aqwata, ini garis bawahnya. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan di dalamnya beberapa makanan-makanan pokok. Artinya ya napa? Dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi. Wa qaddara fiha aqwataha ay ya. Ka'annal jibala hiya makhazinul qut. Seolah-olah yang namanya apa? Gunung itu merupakan gedung daripada tempatnya makanan-makanan. Kenapa kok dihentikan seperti itu? Wa khazainu rahmatillahi li ahlil ard. Dan seolah-olah yang namanya gunung itu merupakan tempat gedung rahmatnya Allah Ta'ala bagi para penduduk bumi. Ya. Yang namanya quds itu sebuah perkara yang menjadi makanan pokoknya seorang makhluk. Leong Indonesia makanan pokoknya ya beras. Makanan pokok setiap orang ya berbeda-beda. Mulane teng ngriku ngendikaken dilanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa hadza nasiun min mazru'atil ardi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, naqul innal jibal hiya asasut turbatil lati nazru'aha fal jibal hiya al katalatus as-sakhriyah allati naraha amamaka jamidatan hiya fil haqiqati laisat kadzalik. Dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari, kowe lek ngerti Pak, sing jenenge gunung iki lek koyok-koyok mbok delok iku koyok-koyok merupakan sebuah perkara yang keras yang tidak bisa lunak. Itu di dalam anggapan kita. Padahal pada hakikatnya itu tidak seperti itu. Gunung itu justru merupakan sebuah perkara yang sifatnya itu lunak. Artinya ya napa? Li'anna awamila ta'riyati wa taqallubatil jawi min syamsin wa hararatin wa burudatin kullu hadhihi awamilu tufattitu as-sakhra wa tuhdisu bihi syurukhan wa tasyaqquqatin. Kamu kalau tahu yang namanya gunung itu akan diserang sama yang namanya panas matahari, dingin, dan juga yang lain. Maka inilah yang akan membuat para bebatuan yang ada di pegunungan itu akan menjadi terpecah belah, kemudian dan terpisah-pisah. Paham ya?
Sumayati al-matar, kemudian datanglah yang namanya hujan. Lah ketika hujan, fayahmilu hadzal futat ilal wadi. Reruntuhan-reruntuhan gunung yang dihancurkan gara-gara panas matahari, angin ya, dingin dan juga yang lainnya. Karena sudah terbawa oleh air hujan, terbawa menuju wadi. Wadi ini kenapa? Jurang. Jurang itu seperti kalian tahu, jurang itu kebalikannya gunung. Paham tak? Kan lek gambar kan jelas ya. Gunung itu, jurang itu merupakan kebalikannya gunung. Karena jurang itu bahasannya apa sih? Kalau gunung itu menjulang tinggi ke atas. Kalau yang namanya wadi atau jurang itu menjulang ke bawah. Bahasanya beliau seperti itu. Lah sing jenenge wadi atau jurang itu merupakan salah satu daripada tempatnya bercocok tanam. Bahasanya dengar iki ngoten. Pon niku tuwa Pak, niku tuwa keterangan iki. Pokoknya intinya setunggal. Yang namanya gunung itu merupakan tempat paling utamanya khazainu rahmatillah. Kelanjutannya niki bahas masalah menungso kuwi pelit. Menungso iku pelit. Nyapa kok menungso iku pelit? Semayakul idal amsaktum khasyatal infaqi wa kanal insanu qatura. Ailau annallaha ta'ala mallaka khazaina khairatihi wa rahmatihi linnas fa asbaha fi aidihim khazainu la tanfat wa la yakhsa sahibuha al-faqra law hadasa dzalika la amsakal insanu wa bakhila wa qatara khaufal faqri. Bayang, andaikan Allah Ta'ala itu memberikan kepemilikan gudang seluruh kebaikannya dan rahmatnya kepada para manusia, sehingga di tangannya para manusia itu ada gudang-gudang kekayaan yang tidak mungkin habis, dan para pemiliknya tidak khawatir akan yang namanya kemiskinan. Andaikan itu benar-benar terjadi, niscaya seorang manusia akan menggenggam secara kuat kekayaan tersebut dan tidak mau menginfakkan kepada yang lain karena dia khawatir untuk menjadi fakir. Bayang nih. Cara digampangane ngomong, andai kan bukan hanya kekayaan 7 keturunan, Pak. Ojo kaya 7 keturunan. Iki wis memiliki gudange rahmati Gusti Allah sing gak bakalan habis. Pun itu manusia akan tetap bakhil. Kenapa kok seperti itu? Karena dia khawatir yang namanya kefakiran. Dan yang nomor 2, li'annahu jubila alal imsaki wat takdir hatta ala nafsihi. Karena menungso iku diwatak. Karena menungso itu memiliki watak, diciptakan dalam keadaan memiliki watak rupane watak pelit. Wahaya termasuk perkara sing menghancurkan terhadap manusia itu salah satunya adalah syuhin muta' atau sebuah rasa pelit yang dituruti terus-menerus. Lah mulane teng mriki akan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa kok manusia itu sekalipun memiliki harta yang unlimited, gampang ngomong kan ngoten nggih, memiliki khazainu rahmatillah, gedung-gedung rahmatnya Allah Ta'ala, berarti kan hartanya menjadi unlimited. Sekalipun manusia itu memiliki harta yang unlimited, Pak, manusia itu memiliki watak yang berupa pelit. Nggak mau menginfakkan. Masih ya duit ora bakal entek. Bakal pelit. Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa kok bisa yang namanya manusia itu pelit sekalipun memiliki harta yang unlimited? Karena ngeten niki beliau dawuh ngeten. Annal asla fil ihsan al-bukhlu huwa khuliqa muhtajan wal muhtaju la budda ayyuhibba ma yadfa'u bi al-hajah wa yumsika li nafsi. Pertama, alasannya karena manusia itu diciptakan dalam keadaan membutuhkan. Menungso itu mesti butuh. Beda dengan Allah Ta'ala yang maha kaya.
yang maha tidak membutuhkan terhadap segala sesuatu. Bedanya adalah karena memang manusia ini diciptakan dalam keadaan butuh. Sehingga kalau orang itu selalu butuh, ya pasti dia menginginkan memiliki suatu perkara yang bisa untuk dia gunakan mencukupi segala kebutuhannya. Satu nih. Yang nomor dua, toh andaikan manusia itu mau untuk memberikan uangnya atau hartanya, seringkali tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sekarang banyak kan model ngekei tapi difoto, ngekei tapi wajib di video. Saiki mau akeh Pak, nyumbang bener nyumbang 100 juta tapi di video, tapi di foto. Sehingga itu seolah-olah dianggap bukanlah sebuah infak. Karena apa? Itu seolah-olah dianggap jual beli. Dengan harta kamu membeli yang namanya sebuah pujian dari para manusia. Itu yang nomor dua. Terus maranganten daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, lah tidak lain tidak bukan manusia itu dianggap sebagai orang yang pelit karena manusia itu tidak bisa mencukupi terhadap dirinya sendiri. Nikilah teng mriki dawuhnya Imam Fakhruddin dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, wa khauful insani minal fakri walau annahu yamliku khazaina rahmatillahi allati la nafada lahu natijun min adami maqdiratihi ala ta'widi ma anfaq wa li annahu la yastati'u ayyuhdisa syai'an. Alasannya dua, kenapa manusia itu pelit. Yang pertama, yang namanya manusia tidak akan mampu mengganti terhadap suatu uang yang telah dia keluarkan. Menungso wis mengeluarkan terhadap uangnya, dia nggak akan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Kan seperti itu. Itu yang nomor pertama. Yang nomor dua, karena yang namanya manusia itu juga tidak bisa memiliki ayyuhdisasai'an untuk memperbarui sesuatu apapun. Pun. Ini ngerti, jadi menungso iku loro, Pak. Jadi menungso iku mang loro. Pertama, ora iso ngganteni dhuwit sing wis diinfakne, ya. Yang nomor dua, dia juga tidak bisa memiliki terhadap kepastian yang akan datang. Iso kerja maneh, iso golek dhuwit ngono kuwi maneh apa ora. Kan pikirane menungso kan dawane kan kaya ngono kuwi. Mulane teng mriki dingendikan wal bukhlu yakunu alal ghair. Bahasa bakhil, kalau bakhil itu bahasa untuk diri sendiri. Tapi fa in kana 'alan nafs keliru. Wal bukhlu yakunu alal ghair. Kalau bahasanya bakhil itu namanya pelit untuk orang lain. Tapi fa in kana 'alan nafsi fa huwa at-taktir. Tapi kalau bahasanya itu pelit atas dirinya sendiri itu bahasanya taktir atau ngirit. Napa ngirit? Wa huwa subbatun wadihatun wa mukhziyatun. Menungso iku saking pelite, iku kadang pelite sampai bukan hanya kepada orang lain. Bahkan sampai nang awake dhewe lho pelit menungso. Nyapa kok iso kaya ngono? Faqat yugbalu ayyudayka al-insanu alal ghair. Karena terkadang ya menungso iku kadang sik dimaklumi ketika dia pelit kepada orang lain. Lek ambek menungso lain dia pelit, mungkin sik rada dimaklum, Tapi lek wis ambek awake dhewe pelit amma ayyudayka ala nafsi fa hadza muntahama yakunu muntahama yumkinu tasawwuru. Lek wis ambek awake dhewe pelit itu kebacut, Pak. Dan kuwi banyak. Praktek seperti itu banyak. Tolong dibedakan antara orang yang hidup sederhana dengan orang yang hidup dengan pelit. Awake dhewe duwike akeh, ya. Tapi sarung-sarunge suwek ora gelem diganti. Klambi wis ora layak, ora gelem ganti, ora gelem tuku. Itu namanya pelit. Pelit untuk dirinya sendiri, terlalu ngirit. Mulane sampai dingendikaken Masya Allah itu sangat aneh sekali kok ana wong pelit ing ngatasi awake dhewe.
Mulane teng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau sampai dawuh ngeten. Diceritakan dalam salah setunggalipun syairnya bernama Ibnur Rumi. Yuqaddiru Isa ala nafsihi wa laysa bibakin wa khawala khalidi. Ya gampangane ngomong menungso iku mang dia terlalu pelit bahkan atas dirinya sendiri. Padahal manusia itu walaisa bibakin wala khalidi. Manusia iku uripe gak bakalan langgeng. Paham ora kowe? Lek duwemu unlimited kowe gak gelem sedekah, kowe gak perlu terlalu ngirit bahkan atas diri kamu sendiri. Nguripmu lho gak bakalan suwe, ora bakalan langgeng. Satu. Yo urip ora suwe ae dadak mbok soro-soro ora mbok nikmati. Satu. Yang nomor 2 iki sing ngrungokno. Falau yastati uli taktirihi tanaffasa min mankharin wahidin. Andaikan ini bentuk daripada saking peliti menungso, andaikan manusia itu mampu, niscaya manusia akan mencukupkan untuk mengambil nafas dari satu arah hidungnya saja. Saking pelite menungso wis kadung pelit, umpama iso ana aku tak ambekan kayak lubang siji ya eman apa. Bahasane sampai ngono. Saking nemene wong menggambarkan saking nemene pelite. Ambahan gawe bolongan siji ya, Pak. Saking nemene masyaallah. Pon niku aja sampai koyo ngono kuwi. Mulane fal insanu kesimpulane niki fal insanu ya bakhalu ala nafsi ala nasi wa yuqattiru ala menungso iku kebanyakan bakhil terhadap orang lain dan irit atas dirinya sendiri. Napa kok seperti itu? Li annahu jubila alal bukhli makhafatal fakri. Karena sing jenenge manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki watak sing jenenge bakhil karena dia takut khawatir yang namanya fakir. Wa in utiya khazainas samawati wal ard, sekalipun dia itu memiliki kekayaan langit dan juga bumi, memiliki kekayaan yang sifatnya itu unlimited. Paham ya? Berarti ini awak dhewe kudu dilatih. Piye carane awak dhewe ku aja pelit. Mulane bahasane dingendikaken teng salah setunggalipun hadis mana koso malun min sodakoh, kurang lebihnya lafadznya seperti itu. Mana koso malun min sodakoh, harta seorang manusia itu tidak akan berkurang gara-gara sodakoh. Bal yazdad. Kanjeng Nabi oleh ngelingna iku sampai ping 3. Bal yazdad. Akan tetapi akan bertambah. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Lek ancen menungso ngene iki. Lek gak dipingin-pingini ngene ya sik gak gelem ae. Padahal kan sebenarnya masih yo umpama gak ono napa bahasane. Gak ono yang namanya iming-iming untuk kembali atau ingin untuk iming-iming berupa akan dikembalikan 3 kali lipat atau berapa kali lipat. Mestinya kan lek ana wong butuh ya awak dhewe niku ikut andil untuk membantu. Pun niku ngoten niku intine kados ngoten. Tapi sekali lagi niki tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada yang namanya manusia yang sifatnya itu loman. Paham ora, Pak? Tidak menutup kemungkinan ada sing sifatnya manusia loman. Fa in qila faqad dakhala fil insani al jawadul karim wal jawab min wujuhin. Tadi niki tetap tidak menutup kemungkinan ada sing menungso iku sing loman tenan. Elek tak ceritani, waduh. Ketepaan kok yo tapi kok yo nang kene. Sing jenenge Sayyidina Abu Bakar iku lomane gak ketulungan. Pernah beliau niku bersedekah dalam jangka waktu cuma 1 hari. Itu sedekahnya beliau niku ratusan miliar atau bahkan sampai 1 triliun.
Nanti saya bukakan lagi dalam kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Catatannya saya lupa tadi. Gak saya sampaikan. Guys, intine awak dhewe napa aja pelit. Awak dhewe butuh apa ya digawe, wae nganyari, wae apa iku jenenge wayahe riyaya, lek sajake duwe cukup ya digawe nganyari sing apik, Pak. Duwe akeh nganyari wadimor. Nganyari wadimor ya duwe akeh semisal pira lha nduk tuku sing pantes. Ndukure titik atlas, ndukure atlas titik ono ardan, sing pantes lah pokoke aja duwe akeh. Wae riyo yo nganyari wadimor. Jenenge terlalu ngirit ngono kuwi, Pak. Ya, jadi tolong dibedakan antara orang yang pelit dengan orang yang hidup sederhana itu beda. Ya. Tarafnya kan kita diperintahkan untuk menjadi orang yang sederhana, tidak terlalu bermewah-mewahan, tapi juga tidak terlalu pelit. Bahasane lam yusrifu wa lam yakturu. Gak terlalu bermewah-mewahan, yo gak terlalu pelit. Sederhana, sedengan, sesuai dengan kebutuhannya awake dhewe. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adunnuka ya Musa mashura. Surat Al-Isra ayat 101 ila huna wallahu a'lam bissawab. Ya, salatnya